Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Kembali lagi bersama Bu Amel. Kemarin kita sudah belajar tentang FPB ya, menggunakan cara faktor persekutuan dan faktorisasi prima atau pohon faktor. Hari ini Bu Amel akan memberikan penguatan materi tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Tujuannya agar kalian bisa lebih memahami materi yang telah Bu Amel sampaikan sebelumnya. Baik teman-teman, untuk mencari FPB, kemarin kita sudah menggunakan dengan dua cara. Yang pertama adalah menentukan FPB dengan faktor persekutuan, dan yang kedua yaitu menentukan FPB dengan faktorisasi prima atau pohon faktor. Baik teman-teman, di sini ada contoh soal yaitu mencari FPB dari 25 dan 45. Di sini kita akan menggunakan cara faktor persekutuan. Langkah yang pertama yaitu kita membuat faktor dari 25 dan 45. Faktor dari 25 itu berapa aja ya? Ya, ada 1, 5, dan 25. Kemudian kita mencari faktor dari 45. Ada berapa aja teman-teman? Ya, ada 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya yaitu mencari faktor persekutuannya atau faktor yang sama. Kira-kira faktor yang sama itu angka berapa saja ya, teman-teman? Ya, ada angka 1, kemudian angka 5. Ada lagi, teman-teman? Sudah tidak ada ya. Jadi, faktor persekutuannya adalah 1 dan 5. Karena FPB adalah faktor persekutuan terbesar, jadi kita mengambil angka yang paling besar dari faktor persekutuan 25 dan 45. Dari 1 dan 5, angka terbesarnya adalah 5. Maka FPB dari 25 dan 45 adalah 5. Lalu bagaimana jika kita mencari FPB-nya menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor? Nah, teman-teman, begini caranya. Jika kita mencari FPB dengan menggunakan cara faktorisasi prima atau pohon faktor, kita akan membuat pohon faktor dari bilangan 25 terlebih dahulu. Nah, di sini ada bilangan 25, kemudian kita akan membuat cabangnya. Teman-teman tidak lupa ya, cabang sebelah kiri yaitu untuk pembagiannya, dan cabang sebelah kanan adalah untuk hasilnya. Sekarang kita akan membagi bilangan 25 dengan bilangan prima terkecil, yaitu angka 2. Apakah 25 bisa dibagi dengan angka 2? Tidak bisa ya teman-teman. Kemudian kita akan membaginya dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu bilangan 3. Apakah 25 bisa dibagi 3? Tidak bisa juga ya. Kemudian kita akan membagi bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 5. Apakah 25 bisa dibagi dengan 5? Ya, bisa ya teman-teman, hasilnya adalah 5. Jika hasilnya sudah termasuk ke dalam bilangan prima, berarti sudah tidak bisa dibagi lagi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat pohon faktor dari bilangan 45.
kita akan membagi bilangan 45 dengan angka 2 terlebih dahulu. Apakah 45 bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa ya. Kemudian kita akan ke bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. Apakah 45 bisa dibagi dengan 3? Ya, bisa ya teman-teman, hasilnya adalah 15. 15 bukan termasuk ke dalam bilangan prima, jadi bisa kita bagi lagi. Kita akan membaginya dengan angka 3, yaitu hasilnya 5. Nah, hasil 5 ini sudah termasuk ke dalam bilangan prima, maka sudah tidak bisa dibagi lagi ya teman-teman. Jika sudah membuat pohon faktor dari kedua bilangan, langkah selanjutnya yaitu kita mencari faktorisasi dari 25 dan 45. Faktorisasi dari 25 yaitu kita membagikan bilangan-bilangan prima yang ada di pohon faktor. Ada bilangan berapa saja teman-teman? Ya, ada 5 dikali 5. Jadi faktorisasi dari 25 adalah 5 dikali 5. Kemudian kita mencari faktorisasi dari 45 yaitu bilangan 3 dikali 3 dikali 5. Jadi faktorisasi dari 45 adalah 3 dikali 3 dikali 5. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui faktorisasi dari 25 dan 45, langkah selanjutnya yaitu mencari bilangan prima yang sama. Teman-teman kira-kira bilangan prima yang sama itu angka berapa ya? Ya, angka 5. Ada lagi selain angka 5? Sudah tidak ada ya. Jadi, FPB dari 25 dan 45 adalah 5. Nah, sama kan teman-teman? Jawaban menggunakan cara faktorisasi prima dan cara faktor persekutuan. Sekarang kita ke contoh yang kedua, yaitu mencari FPB dari bilangan 18, 24, dan 36. Kita menggunakan cara faktor persekutuan terlebih dahulu ya, teman-teman. Yang pertama, kita akan mencari faktor dari 18, 24, dan 36. Faktor dari 18 ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kemudian faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah teman-teman, langkah selanjutnya kita mencari faktor persekutuannya atau faktor yang sama. Dari ketiga bilangan ini, mana faktor persekutuannya? Ya, ada angka 1. Kemudian yang sama lagi dari ketiganya, ya angka 2. Lalu angka 3. Ada lagi teman-teman? Ya, angka 6. Kemudian, ya sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Jadi faktor persekutuan dari 18, 24, dan 36 adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena tadi FPB adalah faktor persekutuan terbesar, jadi angka terbesar dari 1, 2, 3, dan 6 adalah angka 6. Maka FPB dari 18, 24, dan 36 adalah 6.
Sekarang kita akan mencari FPB dari 18, 24, dan 36, tapi menggunakan cara faktorisasi prima atau pohon faktor. Kita akan membuat pohon faktor dari bilangan 18. Kita akan membagi 18 dengan angka 2 terlebih dahulu. 18 dibagi 2 bisa tidak, teman-teman? Bisa ya, hasilnya adalah 9. 9 bukan termasuk ke dalam bilangan prima, jadi masih bisa kita bagi lagi. Kita akan bagi dengan bilangan 2. Apakah bisa 9 dibagi 2? Tidak bisa ya, teman-teman. Jadi kita akan bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. Apakah 9 bisa dibagi dengan 3? Nah, bisa ya, hasilnya adalah 3. Karena 3 sudah termasuk ke dalam bilangan prima, jadi sudah tidak bisa dibagi lagi ya, teman-teman. Sekarang kita akan mencari pohon faktor dari 24. Kita bagi dengan angka 2 terlebih dahulu ya. Hasilnya adalah 12. 12 juga masih bisa kita bagi dengan angka 2, yaitu hasilnya 6. 6 juga masih kita bagi lagi ya teman-teman, karena 6 bukan termasuk bilangan prima. 6 masih bisa kita bagi dengan angka 2, jadi hasilnya adalah 3. 3 sudah termasuk ke dalam bilangan prima, jadi sudah tidak bisa dibagi lagi ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita akan mencari pohon faktor dari 36. Kita akan membagi dengan bilangan 2. Apakah 36 bisa dibagi 2? Ya, bisa ya teman-teman, hasilnya adalah 18. Nah, 18 masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Hasilnya adalah 9. 9 juga masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan 2, tapi tidak bisa ya teman-teman. Jadi kita akan membagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini sudah termasuk bilangan prima, jadi sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencari faktorisasi dari 18, 24, dan 36. Pertama kita mencari faktorisasi dari 18 dulu ya teman-teman. Faktorisasi dari 18 kita lihat di situ ada bilangan prima angka 2, terus dikali 3, kemudian dikali 3. Jadi faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. Kemudian kita akan mencari faktorisasi dari 24, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Terakhir kita akan mencari faktorisasi dari 36, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Teman-teman, sekarang dilihat faktorisasi dari ketiga bilangan, kita akan mencari faktorisasi yang sama, teman-teman. Bilangan yang sama akan kita kalikan. Ayo coba teman-teman dilihat bilangan apa saja yang sama. Ya, bilangan 2. Ya, ada lagi teman-teman yang sama. Ya, bilangan 3. Ada lagi tidak teman-teman? Sudah tidak ada yang sama ya. Jadi FPB dari 18, 24, dan 36 adalah 2 dikali 3, yaitu hasilnya adalah 6. Baik teman-teman, coba latihan hari ini yaitu menentukan FPB dari 32 dan 56 menggunakan dua cara yang tadi disampaikan ya teman-teman.
Kemudian yang kedua, menentukan FPB dari 40, 60, dan 72 menggunakan dua cara yang tadi disampaikan juga. Foto hasil kerja kalian, kemudian diupload ke kelasnya ya. Teman, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Amel akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.